Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita mengawali petang pada hari ini dalam sebuah kebaikan. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan hati kita, jiwa kita, sampai nantinya kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, bulan lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita, sebuah kejadian yang viral tentang seorang selebgram wanita yang memposting mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya atau suaminya. Mungkin di antara kita tahu siapa selebgram tersebut, karena memang viral dan kemudian netizen dalam komentarnya meluapkan cacian makian kepada pasangannya, yaitu suaminya. Jamaah yang berbahagia, inilah pentingnya kita belajar bagaimana mengarungi perjalanan problematika masalah yang ada di rumah tangga dengan ilmu. Ilmu itu adalah representasi dari apa yang ingin atau apa yang akan kita pelajari. Jadi ada referensi tindakan. Kalau kita belajar ilmu agama tentang ilmu keluarga, maka ada referensi tindakan yang harus kita lakukan. Semakin banyak kita mempelajari ilmu tentang keluarga, maka akan banyak pilihan-pilihan yang kita ambil pada masalah yang kita hadapi. Karena terkadang jamaah yang berbahagia, terkadang ada dua masalah yang sama tetapi penyelesaiannya berbeda. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika ada masalah di dalam keluarganya yang biasanya kalau keluarga Nabi ini masalahnya biasanya bermuara pada kecemburuan para istrinya. Wajar, wajar. Karena memang istri Nabi itu 9. Kalau dihitung dengan Khadijah itu semuanya 11. Sama Zainab bin Khuzaimah yang hanya 2 bulan menemani Nabi. Jadi 9 istri Nabi. Semuanya bermuara di masalah kecemburuan. Tetapi masalah yang bermuara dari kecemburuan itu solusinya berbeda. Ada yang menggunakan uslubul ibtisamah, dengan tersenyum maka masalah akan selesai. Ada juga harus melalui satu dialog, yaitu uslubul hiwar. Melalui komunikasi, melalui dialog, maka masalah ini selesai. Sampai pada tahap yang paling tinggi adalah uslubut tolak, yaitu menceraikan istrinya. Jadi ada istri Nabi yang diceraikan kemudian dirujuk lagi, tapi ada istri Nabi yang dinikahi tapi kemudian tidak dirujuk. Jamaah yang berbahagia, di antara semua metode cara menyelesaikan masalah, ada satu cara yang tidak dianjurkan, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh laki-laki atau suami ketika memiliki masalah dengan pasangannya atau istrinya. Apa? Uslubud darb, memukul, sebagaimana tadi, Taib, saya ingin memberikan kedalaman makna pada kata dorb atau doroba yadribu, memukul. Karena kalau hanya sekedar doroba saja, tentu kita bisa membayangkan hanya memukul. Beda dengan bahasa Jawa. Contoh, bahasa Jawa itu kalau kasar itu, kalau jatuh itu tibo.
Tibo itu jatuh, tapi kita tidak punya gambaran tentang bagaimana jatuhnya. Kalau saya buat dalam lagi maknanya tentang jatuh atau tibo tadi, saya bilang bapak tadi meninggal geblak. Punya gambaran, geblak jatuh dengan cara apa? Apa istilahnya itu? Pokoknya kepalanya itu ke belakang. Kan gitu. Jatuh tapi tibo, tapi geblak atau gelundung. Bapak itu mati, tibo caranya gelundung. Kita tahu bisa bayangkan, oh matinya karena gelundung. Kan gitu. Atau nyungsep. Ya, atau kecemplung. Kan jatuh juga itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan kedalaman makna pada kata dorb. Jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran kata memukul itu ada dua. Ya. Di dalam Al-Qasas ayat 15 kalau saya tidak salah, bagaimana Musa ya, dikatakan fawakazahu Musa, ya, wakaza itu sama memukul juga. Fawakazahu Musa wa qada alaih, mati. Ya kan, dipukul sama Musa, wakaza, kemudian mati. Saya ingin membandingkan ya dua kata ini agar kita tahu, oh sebagaimana tadi tibo, geblak, nyungsep, terus kecemplung, nah, ya pokoknya begitulah ya. Tape. Jadi dokter ya, Dr. As-Salam ya, Abdus Salam, beliau ketika ditanya mal farqu bainad dorb wal wakaz, apa perbedaan antara dorb sama wakaz? Jadi dorb itu dikatakan mulasamah ya, jismain. Jadi dorb itu adalah sentuhan dua badan ya, sentuhan dua badan ya. Kalau misalnya dorb itu sentuhannya khofifah, sentuhannya itu halus. Ini. Jadi bisa dibayangkan kalau memukul itu halus itu begini. Tapi kalau dorbnya itu ya, kalau mula sama sentuhannya itu khofif, itu artinya sentuhannya kasar. Ah itu namanya wakaza. Ya, kalau dorb itu sentuhannya mula sama sentuhannya itu halus, kalau wakaza itu sentuhannya kasar. Makanya itu ketika salah satu prajurit Kiptiyah Mesir itu diwakaza oleh Musa. Artinya sentuhannya keras. Maka wajar mati. Taib. Jamaah yang berbahagia, saya ingin mengambil satu hadis kemudian coba kita kaitkan dengan kata doroba tadi. Di mana Aisyah mengatakan, "Ma ro'aitu, saya tidak pernah melihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doroba khadiman lahu qat." Ya. Jadi Aisyah itu tidak pernah sama sekali melihat Nabi itu memukul khadiman lahu qat ya, pembantunya dan juga istrinya. Doroba, menggunakan doroba. Artinya apa? Jangankan wakaza, jangankan Rasul memukul istrinya dengan keras, sentuhan halus saja itu tidak dilakukan. Ya, maka mari kita mencoba mereview atau mencoba bermuhasabah tentang dulu ketika kita baru menikah dengan pasangan kita. Apakah ada doroba atau pakai wakaza? Wakaza. Karena biasanya awal-awal pertemuan itu biasanya kan mencocokkan, ya kan? Mencocokkan antara dua karakter yang berbeda, dan ketika kita tidak mempelajari ilmu bagaimana menyelesaikan, bagaimana solusi yang harus dihadirkan, maka yang terjadi biasanya menggunakan uslubut dorbi, menggunakan kekerasan, yaitu KDRT. Ya, jadi ini yang harus dihindari. Jamaah yang berbahagia, oleh pasangan-pasangan yang baru yang biasanya terjadi, sebagaimana saya dulu di pesantren Hidayatullah, ya. Di pesantren Hidayatullah kami biasanya itu kalau pengantin baru itu ditempatkan di satu rumah yang ukurannya sangat sederhana, yang dindingnya itu terbuat dari triplek, ya, terbuat dari triplek. Sampai satu ketika saya main ke tempat teman yang baru menikah, ya, mungkin sekitar 2-3 bulanan, karena dia adalah santri saya. Ya. Ketika saya main ke rumahnya, kemudian saya ingin ke kamar mandi. Dalam perjalanan ke kamar mandi ternyata triplek itu sudah bolong dengan cap tangan. Bisa dibayangkan? Jadi ada suami, ada laki-laki yang memang dia tidak melakukan kekerasan kepada istrinya, tapi dia melakukan intimidasi dengan cara memukul dinding. Ada tidak? Di sini, bapak-bapak ya yang biasanya berselisih dengan istri kemudian melakukan, tidak memukul, memang tidak memukul fisik istri, tidak,
tapi melakukan intimidasi dengan cara bisa membanting pintu, piring dibanting, ya, atau melakukan tendangan. Biasa itu. Ya. Ada tidak ini? Kalau misalnya ada, maka banyak-banyak istighfar. Loh benar, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa? Karena perempuan itu hatinya, kata Rasul, qawarir. Qawarir itu jamaah yang berbahagia seperti gelas kaca nih. Kaca itu kalau sudah jatuh pecah dengan bentakan dari pasangannya atau malah kekerasan fisiknya, kira-kira bisa tidak kaca yang pecah itu kemudian kita dengan berbagai macam cara kemudian kita kembalikan dalam kondisi semula, kira-kira bisa tidak? Tidak akan pernah bisa. Begitu juga hatinya perempuan. Ya Bu ya? Betul tidak Bu? Ya. Jadi jangan pernah lakukan kekerasan. Setiap keluarga, ya. Saya kemarin itu baru hobi, demen sekali baca sirah Nabi tentang keluarga. Bagaimana istri-istri Nabi, itu banyak sekali problematikanya. Jadi menarik sekali, ya. Jadi intinya kalau kita punya masalah dengan istri, kalau memang ternyata tidak bisa ketemu, ya jangan kemudian kita melakukan tindakan pukulan terhadap fisiknya. Kalau memang tidak cocok, sebagaimana kita dulu mengambil istri kita dengan cara yang baik-baik, maka kembalikan dia dengan cara yang baik-baik. Jangan dipukul. Ya saya sedih sekali itu. Karena kita yang mungkin di antara kita diberikan anugerah atau rizki oleh Allah berupa putri, anak putri 1, 2, 3 atau seterusnya. Bagaimana perasaan kita? Ya, anak kita, anak putri kita yang kalau dia punya keinginan, kita rela untuk menjual jam tangan kesayangan kita. Untuk apa? Agar putri kita ketika dia minta sepeda kita belikan. Kemudian dalam dinginnya kita rela untuk kedinginan memberikan jaket kita kepada putri kita. Dan tiba-tiba ada laki-laki yang melamarnya dan kemudian ketika menikahinya, maka ketika datang kepada kita ada pukulan-pukulan lembam. Ada bekas-bekas pukulan yang berada di pipinya atau tubuhnya. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang ayah? Wah, marah sekali. Kan itu. Sama juga dengan kisah orang-orang terdahulu, generasi terdahulu. Ada seorang sahabat mulia yang sama. Ini sahabat saya tidak usah sebutkan ya. Sahabat yang dijamin oleh Allah masuk dalam surga. 10. Cluenya 10 sahabat. Salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada satu sahabat yang punya karakter keras. Ya. Jadi gini, jadi kita jangan pernah mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat ini terbebas dari kesalahan. Manusiawi. Ya, sahabat itu Nabi saja punya rasa cemburu, Nabi saja bisa bersedih, Nabi saja bisa marah. Kan begitu. Jadi wajar dalam rumah tangga itu sahabat itu dengan karakter yang keras melakukan pemukulan sama. Jadi saya itu jamaah yang berbahagia kalau ada kejadian-kejadian viral, bukannya mau kepo, bukan. Tapi saya kejadian yang viral, saya ingin mencoba melihat generasi terdahulu bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan keluarganya, begitu. Jadi sebagai apa? Sebagai saya bilang awal, referensi tindakan ketika kita juga memiliki masalah yang dihadirkan sama seperti generasi sahabat. Bagaimana kalau dipukul? Oh, sahabat ini karena dia memang ketika kecil ayahnya meninggal maka dia dididik dengan keras oleh ibunya. Salah satunya melalui pukulan. Maka wajar ketika ia memiliki pasangan ada kekerasan yang dihadirkan. Maka solusinya apa? Anak ini pulang mengadu kepada bapaknya, kemudian diceraikan, selesai. Jadi jangan dipukul. Ya, taib. Jamaah yang berbahagia, ada sebuah kisah yang menarik ya, bahwasanya Nabi saja itu tidak merekomendasikan laki-laki yang suka memukul. Jadi ada seorang sahabiah yang namanya Fatimah binti Qais, ya. Dia ditalak 3 oleh suaminya, kemudian datang kepada Nabi, maka Nabi berpesan, "Ya Fatimah, kalau masa iddahmu selesai, maka beritahukan kepadaku." Ya. Kemudian Fatimah binti Qais selesai masa iddahnya, kemudian mengadu kepada Nabi, ya, tentang keadaannya, bahwasanya masa iddahku telah selesai. Maka kemudian Fatimah tadi bercerita kepada Nabi, "Ya Nabi, ada 2 laki-laki yang ingin melamarku. Mana yang akan aku pilih?" Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan,
dengan satunya Abu Jahm bin Huzaifah. Maka Rasulullah kemudian memberikan rekomendasi, ya, atau memberikan nasihat kepada Fatimah tentang dua orang laki-laki ini. Yang pertama Muawiyah. Muawiyah itu dikatakan rojulun la malahu lahu, ya. La malahu malu lahu. Dia tidak memiliki harta, artinya miskin. Sekarang pertanyaan yang ingin saya hadirkan kepada jamaah, apakah atau mengapa Nabi tidak merekomendasikan Muawiyah, karena dikatakan rojulun la malalahu, tidak memiliki harta atau miskin, mengapa tidak direkomendasikan oleh Nabi? Kenapa? Apakah Nabi membenci pemuda miskin? Kira-kira kenapa? Kan tidak mungkin dong, maksud Nabi tidak merekomendasikan karena dia alasannya miskin. Dikatakan itu, dia lelaki yang tidak punya harta. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Fatimah binti Qais ini adalah putri dari seorang bangsawan yang dia tidak bisa hidup miskin. Artinya apa? Artinya Rasul melihat. Jadi jangan pernah kita kemudian menyalahkan, ya, ketika ada dua orang, ya, dua orang perempuan, anak perempuan. Yang pertama satu dididik oleh orang tua yang kalau makan itu makannya mie. Kalau dijemput itu pakai motor Supra keluaran tahun 1995. Solehah juga, penghafal Quran juga, hafizah juga. Kemudian yang satu, anak orang kaya, kulturnya kalau dia waktu dia kecil sampai dia besar itu dilayani oleh pembantu. Pakaiannya dicucikan oleh pembantu. Kalau dia nanti dijemput dari pesantren dengan mobil Pajero. Kemudian kalau makan di restoran. Sama solehah juga, hafizah juga, tapi beda. Kan gitu. Tidak bisa kemudian yang biasa kulturnya dari keluarganya itu dilayani, kemudian dinikahkan oleh orangnya miskin. Paham sampai sini? Ya. Jadi bukan melihat dari laki-lakinya, tapi melihat dari perempuannya. Karena memang perempuan itu, jadi jangan masa solehah begitu, masa penghafal begitu, tidak. Kulturnya beda. Gitu loh. Nanti kalau dalam ketika Fatimah dinikahkan oleh Ali itu miskin apa tidak kondisinya? Ketika dinikahkan oleh Fatimah, kondisinya miskin. Sama juga dengan Sayyid Musayyab, itu ulamanya tabi'in. Itu menikahkan putrinya dengan muridnya sendiri, Abdullah bin Wada'ah. Kenapa? Padahal muridnya ini miskin. Kenapa? Karena anaknya itu juga biasa hidup miskin, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau anak laki-laki kemudian dinikahkan dengan perempuan yang kulturnya itu dilayani, minta apa-apa dibelikan, kalau misalnya mau jalan kembali ke pondok harus naik mobil, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa kemudian dia dibiasakan untuk iya kalau tidak. Kan begitu. Jadi kembali lagi jamaah yang berbahagia. Jadi kemudian Rasul mengatakan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah laki-laki yang miskin. Maka jangan engkau menikah dengannya. Kemudian yang kedua dikatakan Abu Jahm bin Hudzaifah. Ini dikatakan rojulun dorrobun. Ya, kalau dorib itu sekali aja mukulnya. Dorib itu laki-laki yang memukul sekali. Tapi kalau dorrobun itu dalam Al-Mu'jam itu dikatakan tukang pukul. Misal, saya minum ini ya, bismillah. Gulanya kurang, langsung saya pukul. Loh begitu, saya makan ini. Garamnya kurang, langsung saya pukul. Dorrobun, jadi suka memukul. Bisa dibayangkan, Fatimah binti Qais yang notabene putri bangsawan yang pasti dimanja dengan ayahnya, kan gitu. Dengan keluarganya pasti dimanja. Bagaimana kalau dia dinikahkan oleh laki-laki yang tidak bisa salah sedikit pasti mukul? Bisa dibayangkan? Ya. Maka itu Nabi tidak merekomendasikan Muawiyah juga dengan Abu Jahm. Dalam hal ini poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Abu Jahm ini yang suka memukul tidak direkomendasikan oleh Nabi untuk menikah dengan Fatimah binti Qais. Artinya laki-laki yang suka memukul ini bahaya, benar. Bahaya sekali. Mungkin saya pernah cerita ya, dulu Ustadz Tri ya, Asmoro Kurniawan rahimahullah. Beliau, saya kan dulu sekretarisnya beliau. Satu ketika ada pasangan suami istri yang datang.
Ini yang suami ini ustadz terkenal di Solo. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. Ya, tapi saya tidak sebutkan namanya karena ini aib. Ya. Jadi dia datang dengan istrinya, kemudian dia konsultasi dengan Ustadz Tri, dia buka jilbabnya, robek semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz ini atau laki-laki ini, pasangannya ini, suaminya ini, dia kalau lagi tidak stabil, rambutnya istrinya itu dijambak, ditarik ke kamar mandi, baru dihantamkan ke bak. Kadang ditendang dan pernah keguguran. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau demikian? Secara keilmuan ini Yaman kok tidak salah ya. Saya tidak tahu, lulusan Yaman kayaknya. Sekarang masih ada orangnya. Ya, kalau saya sebutkan pasti tahu. Tapi saya tidak sebutkan. Baik, ya. Jadi dia ketika ditanyakan tentang, bukankah engkau mengetahui ilmunya? Ya kan? Lulusan ya. Dia tahu ilmunya tapi dia katakan bahwasanya saya dulu ketika masih kecil, saya seringkali melihat ayah saya memukul ibu saya dengan tangannya, bahkan ditendang. Dan itulah ingatan yang selalu kemudian membayangi saya ketika saya dalam kondisi tidak stabil, maka kemudian saya melakukan sebagaimana ayah saya melakukan kepada ibu saya. Jadi kalau laki-laki itu sudah punya karakter suka memukul, ya, ketika dia dewasa suka memukul, maka lebih baik kita menolaknya. Ya, karena itu sudah jadi karakternya, ya, karakternya. Dan itu sebetulnya sudah selesai sebelum dia balik. Kalau saya bicara tentang pendidikan akhlak adab, itu karakter itu harusnya sudah hilang pada usia 15 tahun. Sebelum dia balik. Laki-laki itu balik itu kan 15. Itu sudah hilang. Kalau itu tidak hilang, maka ketika dia punya pasangan, ketika ada pemicunya, maka kekerasan itu akan terjadi. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada jamaah yang berbahagia bahwa Rasul tidak merekomendasikan laki-laki yang suka memukul. Jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita ya mendengar ya salah satu hadis yang mungkin kita paham ya, yang atau kita sering mendengar tentang Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya, kata Nabi, yang paling baik kepada keluarga saya. Maka sinkron kan tadi kan? Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi memukul. Dan Nabi mengatakan, saya adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Sinkron, kan gitu. Maka pertanyaannya kepada diri kita, siapa kita? Atau definisi siapa kita? Itu bukan tergantung dari di mana kita tinggal, tetapi dalam waktu yang tidak lama. Contoh begini, siapa kita bukan dinilai dari perkataan karyawan kita, bukan, atau dari tetangga kita, bukan, tetapi yang paling tahu tentang definisi siapa kita adalah anak dan istri kita. Jadi boleh jadi ya, boleh jadi kalau di luar itu wah luar biasa. Kalau pas lagi tablik akbar Palestina, paling takbirnya paling luar biasa, Allahu Akbar. Tapi sampai rumah jam 8 sholat subuhnya. Loh benar ini, tidak sedikit. Kenapa? Yang tahu siapa? Orang-orang ya datang ke istrinya, Masya Allah, jeng suaminya, ya Allah, waktu di takbir akbar Palestina, wah takbirnya paling keras, Allahu Akbar. Luar biasa, jengnya bangga saya, Masya Allah, jeng ini luar biasa, dapat suami yang bla 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 bla. Bilang istrinya, kamu tidak tahu siapa suami saya yang paling tahu, kan gitu. Ada juga satu konsultasi, karena saya sering kali mendengar ya konsultasi, kalau misalnya Ustadz Tri izinkan saya mendengar, maka saya mendengar. Kalau misalnya tidak diizinkan, maka saya langsung turun ke bawah ya. Jadi ada juga seorang istri yang konsultasi ya kepada Ustadz Tri tentang suaminya. Suaminya ini kalau di satu komplek itu tetangganya itu Masya Allah, dermawannya itu luar biasa. Ketemu anak tetangga langsung keluar dompet, kasih uang. Masya Allah, semua ibu itu tetangga-tetangga itu tahu bagaimana kebaikannya. Tapi mereka tidak tahu. Istrinya bilang mereka tidak tahu siapa suami saya. Suami saya itu sudah 3 bulan tidak kasih uang nafkah saya. Tapi kalau di luar, Masya Allah. Wah. Maka saya bilang, definisi tentang siapa kita itu anak istri kita yang paling tahu.
Bolehlah kita dibilang, Masya Allah, Ustadz itu dermawannya luar biasa. Masya Allah, Ustadz itu kalau senyumnya luar biasa. Sama kita kalau kita ketemu salamnya Assalamualaikum, kemudian senyum. Tapi ketika di rumah, tidak pernah sedikit pun senyum dengan istrinya. Loh, banyak itu, kejadian begitu tuh banyak. Artinya apa? Saya Ustadz, kalau tahu begini, lebih baik itu saya jadi tetangganya aja, nggak usah jadi istrinya. Karena yang mendapatkan senyuman manis itu adalah tetangganya. Loh benar ini, banyak kita. Mungkin kayaknya saya itu kayaknya. Nah, loh benar ini. Ya, jadi jamaah yang berbahagia. Jadi tentang keluarga, ya, tentang siapa kita, apakah kita adalah laki-laki yang baik untuk keluarga kita, maka yang paling tahu adalah istri dan anak kita. Oleh sebab itu, kalau misalnya ya, kita memiliki putri, ya, kemudian kita ada laki-laki yang melamar, pemuda soleh yang melamar, maka jangan dulu diterima. Cek dulu, yang paling tahu tentang keluarganya apa pemuda ini siapa? Keluarganya. Yang paling tahu betul, saya biasanya waktu di TPAA, Taman Pendidikan Akhlak Adab di Aropa, kalau saya mencari karyawan, itu kalau dia sudah datang, selesai, saya akan minta nomor telepon adiknya berapa, adik perempuannya loh ya, adik perempuannya berapa, baru saya datangkan. Kemudian saya tanya, bagaimana kakak di rumah? Ustadz, kakak itu kalau di rumah itu pelit banget Kak Ustadz, orang Umi aja butuh begini tidak pernah. Yang tahu itu apa? Keluarganya. Jadi kalau kita mau cari menantu yang soleh, ya, maka kita perlu cek, tanya dengan keluarganya. Agar itu utuh gitu loh. Gambaran utuh tentang seorang laki-laki adalah komentar yang diberikan, yang tulus, yang jujur oleh circle terdekatnya, itu keluarganya. Adik perempuannya, itu akan jujur. Ya. Taib. Jamaah yang berbahagia, saya ingin menghadirkan beberapa masalah ya. Ya, tadi tentang pemukulan, saya ingin menghadirkan satu atau dua masalah, nanti menyesuaikan dengan waktunya. Satu atau dua masalah yang hadir di dalam keluarga Nabi, ya, yang hadir dalam keluarga Nabi. Baik, di dalam satu kesempatan, jamaah yang berbahagia, di dalam satu kesempatan Aisyah dia mengatakan, ya singkat saja. Jadi dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya Anda singgah di suatu lembah, ya, dan di dalam lembah itu terdapat pohon yang buahnya telah dimakan, kemudian Anda ya, mendapatkan satu pohon yang buahnya belum dimakan, maka pada pohon manakah Anda akan menambatkan unta Anda? Paham? Jadi kalau ada dua, ya, ada dua lembah, di dalamnya ada pohon. Ini juga ada pohon. Pohonnya ini sudah dimakan, sedangkan yang ini belum. Maka di mana engkau wahai Nabi menambatkan untamu? Di yang sudah dimakan atau yang belum dimakan? Di mana Pak? Pasti yang belum dimakan, kan gitu. Artinya, Aisyah ingin mengatakan bahwasanya di antara istri-istrimu hanya saya yang masih gadis. Jadi istri-istri Nabi itu semua masih gadis. Inilah ya, yang saya bilang, jadi kecemburuan, masalah yang hadir di keluarga Nabi itu masalah bermuaranya masalah kecemburuan. Jadi kalau sudah orang cemburu, jadi ingin dirinya bagaimana dirinya memiliki kelebihan dan punya posisi di hati Nabi, kan gitu. Dan inilah orang yang cerdas. Jadi wanita cerdas itu begini, sebelum dia menyampaikan isi hatinya, ada mukodimah awal yang dia sampaikan. Ini perempuan cerdas, ini cirinya begitu. Ya, kalau kita punya anak laki-laki, kemudian dia memiliki calon perempuan, istrinya, maka diuji dengan bagaimana cara perempuan ini menyampaikan. Contoh begini, pernah dengar tidak ada ustadz tidak yang kajian sirah yang menyampaikan tentang kisah dari Ummu Sulaim dengan Abu Tolha? Ada tidak? Belum ada. Yang Abu Tolha melakukan satu perjalanan atau safar, kemudian dia meninggalkan anaknya dalam kondisi sakit. Pernah dengar? Tidak? Pernah? Kalau tidak saya teruskan. Jadi Abu Tolha ini musafir, ya, perjalanan jauh, meninggalkan anak kesayangannya dalam kondisi sakit. Maka setelah perjalanan tidak lama anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal.
Kemudian ketika datang, dia menanyakan bagaimana keadaan anak kita. Maka istri yang cerdas mengatakan dia dalam kondisi tenang. Betul tidak? Kan namanya orang mati kan tenang. Ya kan? Tenang. Tapi apa yang dilakukannya? Ya, ini buat ibu-ibu jadi pelajaran ya. Kalau suami pulang, ini Abu Thalha pulang, kemudian sebelum dia menyampaikan tentang kematian anaknya, maka apa yang diselesaikan? Ummu Sulaim itu menyiapkan makan, kemudian berdandan dengan cantik. Artinya apa? Laki-laki itu bisa menerima kabar apapun kalau perut dan di bawah perutnya itu dipenuhi semua. Ya, apalagi dalam perjalanan. Ya. Jadi jangan waktu pas pulang perjalanan baru ketok pintu, Bi, anaknya mati Bi. Wah ya sudah. Panjang urusannya kalau gitu. Ya, tapi Abu Thalha adalah Ummu Sulaim adalah istri yang cerdas. Setelah dipenuhi makannya, kebutuhan jasmaninya, perutnya dipenuhi, kemudian kebutuhan batinnya dipenuhi, baru ya dia ingin menyampaikan, intinya dia ingin menyampaikan bahwasanya anakmu telah mati. Tapi saya bilang wanita cerdas adalah wanita yang sebelum menyampaikan maksudnya, maka ada muqaddimah. Muqaddimah itu berkaitan dengan pertanyaan nanti. Apa yang dia tanyakan? Ada yang tahu tadi? Ada yang tahu tadi bilang tahu kisahnya, ada tidak? Apa yang disampaikan Ummu Sulaim sebagai muqaddimah awal sebelum dia mengatakan anakmu telah mati? Jadi wanita yang cerdas, jamaah yang berbahagia, yang dikatakan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Thalha ketika selesai ya, selesai berhubungan suami istri, maka kemudian dia mengatakan, ya Abu Thalha, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang mengambil ya, barang yang kita pinjam? Jadi kalau kita pinjam sesuatu dari orang lain atau dari tetangga, kemudian orang itu datang untuk mengambil barang itu, apakah kita bisa menahannya? Bilang Abu Thalha, tidak boleh. Orang itu barangnya, kok mosok kita boleh tahan? Kan begitu. Ini muqaddimahnya, ya kan? Kalau misalnya kita tahan, jangan, kembalikan karena itu barangnya. Karena kita pinjam barangnya, dia datang untuk mengambil, maka kita berikan, jangan ditahan. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, begitu juga dengan anakmu. Anakmu itu juga diambil oleh yang punya. Sudah. Loh, jadi wanita cerdas itu cara bicaranya seperti itu. Dia sebelum masuk ke bab inti, ada muqaddimah. Kalau kita buat skripsi itu kan begitu. Sebelum bab intinya, bab utamanya ada latar pendahuluan, ada latar belakang, kan begitu. Sama. Jadi perempuan cerdas itu bisa dilihat dari situ. Ya, baik. Jadi ini jam berapa mulai masuk Isya, jam berapa? Fatimah. Oh, taib, tinggal 3 menit lagi. Taib. Jadi kita buat kesimpulan saja ya pada taklim ya ba'da maghrib sampai Isya ini, atau saya tambah satu lagi kisah. Singkat saja ya. Taib. Sama, kecemburuan juga. Muaranya kecemburuan, tapi ingin. Jadi Aisyah itu ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana kedudukan di hati ayahnya. Maka dia kemudian mengambil Fatimah. Fatimah itu siapanya Nabi? Halo? Fatimah siapanya Nabi? Anaknya Nabi, Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Jadi dipanggil oleh Aisyah. Fatimah sini. Dia ingin membanggakan dirinya di hadapan Fatimah. Dia bilang, aku adalah istri ayahmu satu-satunya yang belum disentuh oleh laki-laki. Artinya saya masih perawan waktu ayahmu menikahi diriku. Beda dengan ibumu. Ibunya Fatimah siapa? Halo. Khadijah. Jadi ya Khadijah. Jadi saya ulangi lagi. Jadi Fatimah ini mengatakan, Aisyah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, aku adalah satu-satunya istri ayahmu yang dinikahi ayahmu dalam kondisi masih gadis. Beda dengan ibumu. Ibumu dinikahi oleh ayahmu dalam kondisi janda. Khadijah itu kan dinikahi Nabi kan dalam kondisi janda. Berapa kali jandanya? 2 kali. Ya. Fatimah kan, wah, ibu kue. Dibilang gitu, langsung pulang, langsung lapor ke Nabi. Abi, ya bahasa kita ya. Ya Abi. Tadi istri Abi, Aisyah mengatakan demikian. Katanya
dia membanggakan dirinya karena dia adalah istri abi atau istri ayah yang satu-satunya yang masih gadis ketika dinikahi oleh ayah. Beda dengan ibuku, ibuku masih ketika abi menikahi atau ayah menikahi ibuku dalam kondisi sudah janda. Maka kemudian Nabi, ya, cara menyelesaikannya ya, coba lihatin cara menyelesaikan Nabi itu memang elegan gitu loh. Tidak pakai mana Aisyah sini, panggil sini. Tidak seperti itu. Nabi hanya berkata demikian. Kalau nanti Aisyah mengatakan hal yang demikian lagi kepada dirimu, sampaikan bahwasanya ibuku memang janda, tapi ketika ibuku menikah dengan ayahku, ayahku dalam kondisi belum pernah menikah dengan siapapun. Paham? Artinya ketika Aisyah menikah dengan Nabi, kondisinya Nabi apakah belum disentuh? Kan sudah oleh Khadijah dengan setelahnya siapa? Istri Nabi setelah Khadijah meninggal siapa? Saudah binti Jam'ah. Jadi 2 kali baru Aisyah merasakannya. Jadi begitu. Simpel kan balasnya kan? Jadi saya tutup ya closing statement bahwasanya intinya adalah belajarlah tentang ilmu keluarga. Ya. Karena masalah itu akan selalu hadir. Maka untuk kita bisa mencari solusi terbaik, maka kita perlu referensi dari tindakan, yaitu dengan mempelajari ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang dari setelah maghrib sampai menjelang azan isya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang kita bisa jadikan oleh-oleh untuk kita bawa pulang ke rumah. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.